Oke adik-adik, kita lanjutkan ke part yang terakhir di video ini untuk analisis deskriptif. Nah, setelah adik-adik tahu tadi cara mencari total skor tentunya secara manual dan menggunakan aplikasi, selanjutnya kita akan masukkan juga hasil yang lain, yang tadi ya, yang ini. Untuk yang pernyataan kedua ada 8, tidak setujunya 8, seperti sangat tidak setuju 0, ini 8, 11, 2, 3, 8 ya, 11, 2, 3, 8. Ini dengan total skor 181. Bisa kita lihat itu rata-ratanya, kita bagi. Nah, sama ya. 3,62, kita lihat 3,62 ada di sini. Berarti dia kategori setuju. Untuk yang terakhir, pernyataan ketiga 10, 13, 21. Untuk yang tidak setuju ya. 10, 13, 21 dan 6. Untuk total skornya pernyataan ketiga 173. Untuk total skornya 173 ya. Untuk ininya kita bagi dengan ini, kita mendapatkan 3,46. Jadi setuju juga. Kalau kita rata-ratakan ini, kita rata-ratakan dari ketiga ini 3,58. 3,58 ada di sini, setuju. Nah, kita peroleh hasil akhirnya yaitu 3,58, yaitu setuju. Jadi kurang lebih masyarakat di sana setuju bila dilakukan pengembangan daya tarik wisata dengan komponen 4A, yaitu atau berbasis. Jadi pernyataan pertama, setuju masyarakat bila dilakukan pengembangan daya tarik wisata dengan komponen 4A, berbasis masyarakat dan format digital tourism dalam promosinya untuk wisata Gua Semar. Mayoritas masyarakat setuju. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi hampir sama sebenarnya dengan maksud yang ini. Adik-adik bisa bahas juga dengan seperti ini misalnya. Adik-adik contohnya dari 100 orang atau 50 orang ini representatif ya ininya, sampelnya di 100 orang. Saya kira memang harus 100, ini contoh aja, 50 itu contoh saja. Dengan skala dekat, masyarakat yang persepsi mengenai tanggapan terhadap pengembangan daya tarik wisata di Gua Semar menjadi peroleh skor 183 dengan rata-rata 3, sekian. Kategori ini dapat dimasukkan di kategori kriteria sangat setuju atau setuju misalnya. Alasannya kalau alasan itu adik-adik bisa menginputnya dengan hasil wawancara misalnya dengan salah satu masyarakat. Kenapa dia setuju misalnya, atau ada pernyataan tidak setuju gitu. Adik-adik bisa tambahkan di sini. Kenapa alasan masyarakat setuju dengan digital tourism? Ya karena memang masyarakat cenderung menganggap era sudah global, jadi penting sekali penggunaan digital di dalam kegiatan promosi, terutama promosi pariwisata. Kira-kira seperti itu mungkin penjabarannya, terserah nanti itu berdasarkan teori ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini proses atau langkahnya. Dengan adik-adik bisa copy ini ya, copy hasil ini nanti penjelasannya seperti ini kira-kira ya. Hasil inilah nanti dimasukkan ke dalam pembahasan ini, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya adik-adik silahkan dengan data yang sama ya, yaitu ini adik-adik kerjakan tugas untuk persepsi 2, 3 dan 4. Nah, untuk pernyataannya tidak perlu dijabarkan, jadi cukup dibuatkan misalnya untuk persepsi yang kedua misalnya adik-adik bisa buatkan dia P1.
P2 ya, dan P3 misalnya. P3 misalnya P1. Buat seperti ini. Yang penting poinnya di sini maksudnya adalah P1 itu pernyataan. Karena biar tidak ini masuk ke teori, kita agak berbicara dalam di sini dulu. Kita bicaranya di hasil. Ya kalau di sini adik-adik memang lebih menguasai saya kira ya semuanya. Kira-kira seperti itu adik-adik untuk tugasnya. Adik-adik tinggal mengganti indikator penilaian saja untuk pernyataannya. Nanti saya berikan di Excel seperti ini. Dan juga tugas yang sebelum ini ada tugas juga untuk menganalisis karakteristik responden. Nanti datanya saya akan rubah ya. Untuk tugas pertama yaitu analisis karakteristik dan tugas yang kedua adalah menganalisis persepsi yang kedua, 3 dan 4 dalam bentuk tabel seperti ini. Ya, dalam bentuk tabel seperti ini. Ini adik-adik nanti akan saya berikan wordnya untuk yang ini. Tugasnya adalah adik-adik memasukkan ini jumlahnya yang masing-masing variabel dan membuat Excel ini ke Word. Bisa di-copy nanti. Untuk uploadnya bisa dilakukan menggunakan Google Drive adik-adik. Ya, kira-kira seperti itu saja. Lengkapi dengan nama dan name. Oke, terima kasih adik-adik.